Beberapa waktu lalu jasad seorang siswi SMP ditemukan dengan kondisi mengenaskan di tempat pemakaman umum Talang Kerikil, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Korban menjadi korban pembunuhan sekaligus kejahatan seksual yang dilakukan oleh 4 pelaku masih di bawah umur. Anies Baswedan memang batal menjadi salah satu kandidat calon gubernur Jakarta. Namun, Anies efek diprediksi akan masih mendominasi suasana kebatinan pemilih Jakarta saat ini. Ceruk suara Anies yang masih dahsyat tentunya ini menggiurkan untuk diperebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi Mr. Arif Fadil. Tamarati Kusuma. Kenapa kayak langka melihat saya ya? Tapi emang di jadwal kita udah langka, Ti, bener loh, Ti. Aduh, itu fakta, Ti. Gimana sih walaupun saya nggak sering tampil, itu. Walaupun saya sering nggak tampil di layar seperti Anies yang nggak masuk menjadi kandidat. Tapi ternyata suaranya masih diperebutkan. Iya ya, hebat ya. Ya, maksudnya dalam artian udahlah nggak ikut dalam kancah perpolitikan 5 tahun Jakarta ke depan, tapi kok masih aja ya. Suaranya Anies kemana nih basis pemilihnya? Cuman begini, kalau Rati mengatakan seperti itu, tapi di salah satu survei juga menyebutkan katanya begini, Ridwan Kamil lah yang banyak disukai oleh warga Jakarta. Kan agak-agak rancu ya gitu ya. Karena katanya suaranya Anies nggak akan ke Ridwan Kamil. Iya. Tapi dapatnya dari mana tuh? Nantilah kita bahas. Kita akan bahas nanti ya secara lebih mendalam di segmen dialog. Tapi kita hadirkan dulu informasi pertama pemirsa. Ini ada kobaran api yang meludeskan gudang kayu triplex. Berikut dengan penginapan pekerja, tepatnya di Kota Bekasi, Jawa Barat. Lokasi kebakaran berada di kawasan pemukiman padat dekat lintasan flyover Kranji di Bekasi, Jawa Barat. Banyaknya tumpukan kayu triplex membuat kobaran api cepat membesar. Diduga api muncul dari hubungan pendek listrik. Ketika itu salah seorang karyawan meninggalkan kompor listrik yang dipakai memasak air. Petugas sempat kesulitan karena besarnya kobaran api dan banyaknya tumpukan triplex. Dalam waktu 3 jam barulah api ini berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran yang juga dilibatkan ke lokasi, yakni 9 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian tentunya ditaksir cukup besar ya dari peristiwa kebakaran yang disebabkan atau yang berawal dari tempat para pekerja begitu ya. Sementara itu pemirsa, kebakaran juga terjadi di sebuah lapak pedagang yang terletak di Grogol, Tamburan, Jakarta Barat ya. Ini api dengan cepat membesar dan merembet ke bangunan lainnya seperti ada Indekos yang letaknya sangat berdekatan dengan lapak. 17 unit armada pemadam kebakaran dan 85 personel ini diturunkan untuk menjinakkan api. Mereka berupaya melokalisir api agar tidak merambat ke lokasi lainnya. Saat itulah terjadi ledakan yang diduga berasal dari tabung gas selas karbit. Diduga kebakaran terjadi karena korsleting listrik dan akibat kebakaran ini 1 lapak pedagang dan 12 indekos ini hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun 3 orang petugas damkar dan 2 orang anggota PPSU ini terluka dan harus dirujuk ke Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, sebuah rumah permanen di Kelurahan Tanjung Raja Ogan Ilir, Sumatera Selatan ludes dilalap si jago merah. Tak hanya membakar rumah, pemilik rumah yang dalam kondisi lumpuh ini juga ikut terbakar. Tim damkar Kabupaten Ogan Ilir mengevakuasi Roni, warga Kelurahan Tanjung Raja yang tewas dilalap si jago merah. Diketahui api membakar rumah korban pada Minggu pagi ya, saat korban ditinggal seorang diri di dalam rumah. Korban diketahui dalam keadaan lumpuh sejak 2 tahun terakhir dan biasanya dijaga oleh
keluarga, dalam hal ini keponakannya. Namun saat kejadian kebakaran, korban ditinggal sendirian lantaran keponakannya pergi bekerja. 2 unit mobil damkar dikerahkan untuk melakukan pemadaman. Api baru bisa dipadamkan setelah menelan waktu 1 jam lamanya. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, ada kawanan monyet berkeliaran di pinggir jalan raya Kabupaten Bangkalan, Madura. Monyet liar keluar dari lokasi kawasan hutan untuk mencari makanan. Seperti inilah kawanan monyet yang tengah berkeliaran bebas di pemukiman atau areal pemukiman warga. Tampak puluhan monyet liar ini berkumpul dan bermain-main di atas besi yang memang berada di areal pemukiman di sekitar rumah warga. Meski di jalan raya ini sering dilalui sejumlah jenis kendaraan, namun kawanan monyet ini tidak terganggu dengan adanya aktivitas warga. Kawanan monyet ini biasanya keluar dari hutan kota sisi timur kali di Bangkalan untuk mencari makan karena memang habitat aslinya ini sudah semakin berkurang. Ya. Sehingga akhirnya mau tidak mau kawanan monyet ini masuk ke pemukiman warga. Pemukiman sekitar warga. Beruntung ada warga juga nih kalau kita di kaca yang memberikan perhatian dengan memberikan makan. Betul. Dari informasi kawanan monyet yang berkeliaran, kita ke informasi selanjutnya. Ini ada video perundungan siswi SMP di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan beredar di media sosial. Korban perundungan mengalami syok bahkan trauma dan tidak mau lagi masuk ke dalam sekolah. Dalam video beredar terlihat seorang siswi SMP kelas 8 ini berinisial MR menjadi korban bullying. Korban mendapat perlakuan kekerasan oleh teman-temannya di ruang kelas. Para pelaku juga berkata kasar terhadap korban. Akibat perlakuan itu, korban syok, bahkan juga mengalami trauma. Usai video viral ini, korban diketahui tidak mau bersekolah. Dan aksi perundungan ini terjadi saat para siswa dan siswi SMP negeri di Sekayu, Banyuasin tengah melakukan kebersihan sekolah. Korban tidak sengaja menyenggol salah satu temannya. Teman korban yang tidak terima ini kemudian memperlakukan korban secara kasar. Kita ke kabar duka pemirsa, mantan penyanyi cilik era 90-an dan juga presenter, ini Puput Novel, meninggal dunia di Rumah Sakit MMC Kuningan, Jakarta Selatan pada Minggu malam. Puput meninggal dunia setelah berjuang melawan kanker payudara yang memang dideritanya selama 3 tahun terakhir. Keluarga dan kerabat tampak terus berdatangan ke rumah duka. Dari pantauan kami hingga dini hari tadi, yang berada di Jalan Raden Fatah 3 nomor 7 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sejumlah karangan bunga ucapan duka cita juga datang dari berbagai kalangan. Puput Novel mengembuskan nafas terakhir dalam perawatan medis di Rumah Sakit Metropolitan Medical Center atau MMC Kuningan, Jakarta Selatan. Sebelumnya kondisi kesehatan Puput ini mulai menurun sejak 4 hari lalu akibat kanker payudara yang dideritanya selama 3 tahun terakhir. Puput Novel wafat di usia 50 tahun dan meninggalkan seorang suami serta 2 orang anak. Mantan penyanyi cilik sekaligus presenter TV ini rencananya akan dimakamkan di TPU Sanjaya Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin pagi. Turut berduka ya atas meninggalnya Puput Novel. Banyak karya, banyak juga hal-hal positif. Salah satunya saya yang melihat penampilan Puput Novel ketika saya masih kecil gitu ya. Kita berdoa semoga almarhumah ini diterima amal ibadahnya, dilapangkan kuburannya dan dimudahkan jalannya. Kita bergeser ke informasi selanjutnya pemirsa. Timnas Indonesia menggelar latihan ringan ini di hotel tempat menginap sebagai persiapan untuk menghadapi Australia pada Selasa besok. Pemain berlatih ringan untuk menjaga kebugaran selepas perjalanan pulang dari Arab Saudi, sekaligus menyiapkan diri untuk menghadapi pertandingan kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia kontra Australia. Pemandangan menarik terlihat di sesi latihan timnas kali ini pemirsa. 2 pemain keturunan yang akan menjalani proses naturalisasi, Miss Hilgers dan
Eliano Reinders ini ikut berlatih bersama dengan timnas. Memang kita ketahui ya, ada tambahan 2 formula kekuatan yang akan mungkin bisa nanti ya pada saat kita berhadapan dengan Australia dalam fase penyisihan grup C di Pra Piala Dunia 2026. Seperti kita ketahui ya. Di Arab Saudi kemarin kita bermain imbang, ya, berhasil menahan imbang Arab Saudi, dan ini cukup mendapat perhatian dunia, termasuk juga skuad dari Arab Saudi sendiri. Wah, yang mengakui biasa bahwa timnas kita ini luar biasa sekarang. Strong gitu ya. Semoga ini tidak imbang. Semoga kita bisa membobolkan gawang Australia nantinya. Itu dia. Baik, kita akan ajak pemirsa untuk jeda dulu sejenak. Nanti kita akan hadirkan informasi dan juga perbincangan terkait ditemukannya siswi SMP di wilayah Palembang yang dibunuh dan juga diperkosa oleh 4 orang anak di bawah umur. Kita akan hadirkan informasi selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Beberapa waktu lalu, jasad seorang siswi SMP ditemukan dengan kondisi mengenaskan di tempat pemakaman umum TPU Talang Kerikil, Kota Palembang, Sumatera Selatan. AA menjadi korban pembunuhan sekaligus kejahatan seksual oleh 4 pelaku yang masih di bawah umur. Jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan, Palembang untuk dilakukan proses otopsi. Dari hasil pemeriksaan forensik, korban meninggal dunia secara tidak wajar karena ditemukan luka pukulan benda tumpul di bagian leher dan indikasi kekurangan oksigen. Sementara itu, dari hasil pemeriksaan penyidik Polrestabes Palembang terungkap bahwa para pelaku yang tega melakukan pembunuhan tersebut adalah 4 orang anak di bawah umur yang sudah berencana melakukan tindak asusila terhadap korban. Keempat pelaku, IS, MZ, NS, dan AS diketahui masih di bawah umur. Pelaku utama IS yang berusia 16 tahun telah tercukupi usianya untuk dilakukan penahanan. Sementara 3 dari 4 pelaku lainnya yang berusia kisaran 12 dan 13 tahun tidak ditahan meski telah berstatus tersangka. Ketiganya dititipkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. Keempat tersangka semuanya dikenakan pasal berlapis, pencabulan, penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia sesuai dengan undang-undang yang berlaku tentang perlindungan anak. Kasus yang menggegerkan warga Palembang ini kini masih terus diselidiki penyidik Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, tim TV One mengabarkan. Ya, 1 orang pelaku ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian, 3 orang pelakunya lain direhabilitasi ya bahasanya ya. Informasinya seperti itu. Dan pihak keluarga juga sangat menyesalkan sudah ditangkap pelaku, tapi ternyata 3-nya tidak diproses secara hukum karena memang masih di bawah umur. Kita akan membahas hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Mas Heri Firmansyah, ahli hukum pidana. Selamat pagi, assalamualaikum Mas Heri. Assalamualaikum Mas Heri. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga sudah bergabung bersama kita sudah ada Bang Petri. Assalamualaikum, selamat pagi. Ini kakak sepupu korban. Selamat pagi, Bang Petri. Malam, ya, sebelumnya kita mengaturkan duka cita ya, Bang Petri, yang sedalam-dalamnya. Semoga kondisi keluarga saat ini semakin kuat, diberikan keikhlasan lah ya, dan ketabahan dalam menghadapi segala cobaan ini. Bang Petri, kami ingin tahu ini kronologisnya, tahunya pertama kali itu gimana tuh, Bang Petri? Pertama kali kronologinya ya, saya kan keluar dari rumah untuk beli obat ibu, ya kan. Nah, ada warga kasih tahu kalau ada cewek di kuburan itu sudah ada yang meninggal lah intinya kan. Nah, saya disuruh ke sana untuk cek apakah keluarga saya atau bukan. Nah, dan terus saya ke sana, ternyata memang itu adik saya. Ya, Bang Petri, saat itu berarti pelaku belum diamankan ya? Kalau dari keluarga, tahu nggak sih sebenarnya para pelaku ini siapa? Apakah memang kenal dekat, keluarga juga mengetahui?
Nggak tahu Kak. Nggak Nggak tahu mengenal sama dan juga tidak pelakunya, mengetahui kenal apa begitu? saya nggak kenal. Oke, tapi kami kan yang membaca dan mengikuti pemberitaan ini kan cukup tercengang juga ya. Ternyata pada saat proses evakuasi jenazah, itu ternyata ada pelaku di lokasi, kabarnya seperti itu. Gue lihat juga kan ada berita di TKP itu juga Pak. Dan saya kayak heran itu kan. Nah, tentu perkembangan penanganan kepolisian kan saat ini kan sudah cukup signifikan begitu ya. Sudah juga ditetapkan ada 4 pelakunya, 1 diketahui sebagai pelaku utama. Petri atau Bang Petri mengenal nggak 4 pelaku atau salah satu dari pelaku ini? Tidak Pak. Saya tidak kenal mereka Tidak berempat mengenal. Pak. Oke, tapi Soalnya kira-kira saya- adik Anda atau almarhumah ini mengenal nggak dari para pelaku ini? Kalau kemungkinan kenal Pak. Tapi saya pihak dari kakak sepupu tidak pernah lihat mereka main ke rumah apapun ditemu di jalan Pak. Oke. Oke, Bang Petri, terakhir dari adik sepupu korban, adik sepupu Anda ini kemana pamitnya kepada orang rumah? Kalau adik saya pas keluar itu tidak ada pamitan sama sekali Kak. Dia keluar ya keluar aja kayak nggak ngomong Kayak lagi mau apa-apa, main gitu asal ya? keluar. Itu aja sih Kak. Biasanya kan kalau keluar tuh kan ngomong kan, setiap hari-hari juga dia tuh ngomong. Iya. Mau ke warung apapun itu dia ngomong. Dan hari Minggu itu tidak ada omongan sama sekali. Dia mau kemana, main kemana, ini nggak pernah. Hari H itu, pas hari Minggu. Nggak pernah ngasih tahu Oke. dia mau kemana. Ya, Abang dengan korban ini sangat dekat sekali ya Bang ya? Sehari-hari bersama ya? Ya, setiap hari sama saya Kak. Oke. Kalau misalnya terakhir sempat nggak sih dia cerita dekat dengan siapa atau kenal nggak sih sama teman-temannya? Ada mention nggak nama-nama pelaku ini? Kalau Dari mana? itu nggak pernah cerita tuh Kak. Soalnya kan dia kan kalau itu kan dia tuh jualan Kak kalau siangnya kan. Jadi nggak pernah cerita tentang cowok apapun kawan dekatnya. Dia pokoknya fokus nyari duit aja Kak. Nyari duit untuk dia kan pengen beli HP untuk biaya di sekolah dia. Itu aja sih Kak sebenarnya Kak. Tapi dari penanganan petugas kepolisian, ada nggak diinformasikan kepada pihak keluarga, kabarnya memang ada perkenalan dengan salah satu pelaku begitu kabarnya? Benar nggak ini informasi ini? Informasi itu memang benar Pak, ada yang kenal. Waktu itu juga sebelum 2 minggu yang lalu, ya kan, sebelum 2 minggu yang dia meninggal ini, saya pernah tidak sengaja lihat dia teleponan sama cowok, dan saya pun saya langsung ambil HP-nya itu. Tapi pas saya itu nggak tahu siapa cowok itu. Sandra. Nah itu sih Pak. Maksud Anda mengambil HP itu untuk? Karena dia ini kan sampai pagi Pak, subuh sampai jam 3 pagi. Mungkin dia kecapean, lupa matiin HP. Dan saya keluar dari kamar ngecek ibu saya. Rupanya dia ini masih megang HP ibu saya kan. Dan saya pun ngambil HP itu dan lihat, nah kok teleponan. Tapi pas di suara itu, suara cowok kan. Saja aku matiin HP-nya, aku bacain semua cek-ceknya. Sudah itu, besok paginya aku kasih tahu ibu saya, jangan dikasih Ayu lagi HP karena Ayu ini teleponan, cewekan, takutnya hal yang tidak inginkan. Jadi sejak itu tidak boleh megang HP lagi Kak. Baik, oke. Nanti kita akan sambung, baik sama Bang Petri, kita akan juga ke Mas Heri. Mas Heri nanti mungkin boleh dijawab gitu ya, terkait ini walaupun masih di bawah umur, tapi kan perlakuannya, aksinya ini kan keji banget. Memperkosa dan juga membunuh begitu ya. Hanya 1 pelaku yang diamankan pihak kepolisian, 3-nya lagi akan seperti apa? Nanti kita akan bahas lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami. 3 dari 4 pelaku pembunuhan disertai pemerkosaan terhadap seorang siswi SMP di Palembang, Sumatera Selatan tidak ditahan lantaran masih di bawah umur. Hanya pelaku utama yang berusia 16 tahun yang ditahan oleh
aparat kepolisian. Ya, polisi tidak menahan 3 dari 4 pelaku lantaran ketiganya masih di bawah umur, yakni 12 dan 13 tahun. Meski tak ditahan, 3 pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Di sisi lain, polisi menahan 1 pelaku utama berinisial IS, 16 tahun. Pihak keluarga 3 tersangka telah mengajukan surat untuk protes pembinaan di Balai Rehabilitasi Kabupaten Ogan Ilir. Sementara kasus ini terus ditangani oleh penyidik PPA Polrestabes Palembang. Pemirsa, pihak kepolisian berhati-hati dalam menangani kasus pembunuhan dan pemerkosaan seorang siswi SMP di Palembang, diantaranya dengan mendatangi psikolog untuk mengecek kejiwaan dari para tersangka. Warga Palembang digegerkan dengan kasus pembunuhan dan juga pemerkosaan seorang siswi yang jasadnya ditemukan di tempat pemakaman umum di Talang Kerikil, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kasus tersebut dinilai warga sangat kejam dan juga sadis. Warga pun kembali dikejutkan saat mengetahui pelaku pembunuhan dan juga pemerkosaan adalah 4 orang yang masih di bawah umur. Oke, kita langsung lanjutkan perbincangan. Mas Heri, kalau melihat ini 3 orang tersangka lainnya masih di bawah umur sehingga tidak diamankan oleh pihak kepolisian. Tapi kan kalau melihat dari sisi keluarga korban ini kan ada rasa ketidakadilan begitu ya. Mereka sudah senang 4 pelaku diamankan, tapi ternyata hanya 1 yang akan diproses secara hukum. Ya, tentunya kita ucapkan dulu sangat berduka ya atas kehilangan dari Ananda tadi, dari pihak keluarga. Memang yang jadi polemik adalah ketika kita melihat bahwa perspektif kejahatan itu tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tapi anak juga ternyata bisa melakukan tindak pidana yang sama, bahkan kejinya bisa levelnya sama, begitu ya. Kemudian kalau kita lihat dari pendekatan undang-undang ada 2 perspektif nih, ada Undang-Undang Perlindungan Anak 35 tahun 2014 dan juga ada Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang 11 tahun 2012. Nah, untuk pelaku biasanya diarahkan ke SPPA tentunya. Tapi dalam konteks dia bicara tentang korban, akan bicara dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak tadi. Nah, dalam hal ini memang yang jadi dilema adalah seakan-akan yang punya HAM, yang perlu dilindungi haknya itu adalah pelaku karena dia di bawah umur, karena dia anak tadi. Definisi anak itu kan di atas 12 tahun, di bawah 18 tahun begitu kan. Kemudian bagaimana dengan perspektif keadilan bagi korban? Ini lihat kejahatannya bukan hanya membunuh, mohon maaf, sebelumnya juga diperkosa begitu. Dan bahkan boleh dilihat lagi mungkin nanti faktanya apakah ketika sudah menjadi, mohon maaf, sudah menjadi mayat juga dilakukan lagi tindakan pelecehan ataupun hal lain tadi. Ya, ini menurut kita perlu ada atensi yang begitu besar terhadap undang-undang ini ya. Bagaimana melogikakan kembali apakah pembatasan terhadap usia anak yang melakukan tindak kejahatan ini bisa dikaji ulang, atau kita juga ingin mengatakan bahwa penanganan semacam ini harusnya kan dipublikasikan. Apa hasil yang kemudian sudah dilakukan, karena selama ini kalau kita bicara konvensi misalnya Convention on the Right of the Child, kemudian juga bagaimana prinsip ultimum remedium terhadap kasus-kasus pidana anak ini dijauhi karena ada sanksi pidana dan sanksi tindakan. Orang seakan-akan melihat tidak ada efek jera. Sehingga kita harus bicara by data, sejauh mana kejahatan ini secara kuantitas dan kualitas sudah mengganggu tertib masyarakat kan. Bukankah dalam konsepsi teori pemidanaan, tujuan pemidanaan itu ada juga retributifnya, bagaimana kemudian sanksi tadi itu bisa diberikan kepada anak yang katakanlah di umurnya 14 tahun ke atas. Memang kalau kita normatif, undang-undang sekarang di ketentuan pasal 32, kalau saya nggak salah mencatat, 79, 81, 69, ini memang menyoal masalah misalnya penahanan anak itu bisa dilakukan di umur 14 tahun atau lebih. Nah, ini bicara normatif. Tahun, 14 tahun atau lebih. Kemudian sanksi pidana terhadap anak juga dibedakan lagi. Kapan dia bisa dikenakan pidana, kapan tidak.
Nah, sedangkan kalau kita lihat dalam pasal 79, dia bisa dikenakan pidana misalnya karena kejahatannya misalnya kejahatan yang ada pemberatan, kejahatannya dari segi sifat ini sangat memberatkan dan mengkhawatirkan banyak kasus banyak ini orang. Bisa ditarik ke pidana untuk yang tadi 14 tahun ke atas ini. Nah, kalau 14 tahun ke atas very clear itu bisa. Nah, tapi kan kalau kita lihat ada berapa pelaku ya, bukan hanya satu kan, ada 4. Satu itu kalau nggak salah umur 16 tahun, ya 16 tahun dan selebihnya kalau nggak salah variatif ada 13 dan 12 tahun. Nah, ini tentunya mendasarkan pada hal itu ya, mau tidak mau, suka tidak suka, memang saat ini undang-undangnya mengatakan seperti itu. Menyatakan tapi demikian. Bentuk rehabilitasi yang akan dilakukan kepada 3 orang tersangka lainnya tuh seperti apa sih, Mas? Ya, kalau bicara tentang rehabilitasi ini kan pendekatan terhadap anak ini bicara tentang seseorang yang secara fisik, mental itu masih mengalami perkembangan ya, untuk menuju ke kedewasaan secara sempurna tadi secara pemikiran, sehingga pertanggungjawabannya pun tadi dipisahkan dengan orang yang sudah dewasa begitu. Jadi dalam konteks ini seharusnya rehabilitasi yang kita maksudkan itu adalah upaya dalam hal ketika dia sebelum melakukan tindak pidana dan setelah melakukan tindak pidana dengan pendekatan rehabilitatif harusnya menunjukkan ke arah yang jauh lebih baik ya. Tapi kan sekali lagi kita kadang tidak terinformasi dengan baik apa yang kemudian dilakukan di sana, kemudian berhasil atau tidak mengubah perilaku si anak ini. Karena menurut saya itu yang penting. Treatmentnya kan kayak gitu. Treatmentnya apa saja? Apakah memang melibatkan ini secara normatif kadang melibatkan orang di luar hukum ya, tahanan mungkin atau psikologi penjara, dan lain sebagainya. Lembaga pemasyarakatan. Itu kan fungsinya juga untuk merehabilitasi seseorang juga kan begitu ya. Tapi memang treatmentnya treatment dewasa, kan begitu. Nah, memang perlu ya kalau menurut dari penjelasan Anda yang tadi saya ikuti begitu, perlu ya semacam kayak ada pembedaan gitu ya mungkin ya. Artinya melihat dari kadar yang dilakukan oleh seorang anak, kenakalan biasa dengan kenakalan yang luar biasa itu berbeda kan. Nah, ini kita bicara kadarnya gitu. Anda melihat ini sesuatu yang harus perlu diperhatikan, direvisi juga gitu atau seperti apa? Ya, tadi kita bahkan coba untuk mengganggu dalam tanda petik keyakinan kita bahwa undang-undang pidana anak ini batasan umurnya mungkin bisa ditinjau ulang begitu ya. Sekarang pelaku kejahatan tuh umurnya semakin muda. Tapi sifat kejahatannya luar biasa begitu ya. Semakin sadis, semakin berbahaya dan menurut saya ini harus ada concern kembali gitu. Jangan nyaman dengan zona nyaman dengan mengatakan bahwa undang-undang anaknya mengatakan demikian. Tapi tentunya perilaku yang menyimpang dalam hal ini membahayakan tatanan masyarakat yang kemudian berubah menjadi tidak tertib gara-gara perbuatan semacam ini perlu juga dipertimbangkan. Jadi cover both side lah, sisi perlindungan bagi pelaku selaku dia pelaku tapi dia anak, tapi di sisi yang lain korban juga perlu untuk diperhatikan. Saya membayangkan kalau keluarga juga mengatakan seperti ini. Ya, coba deh kalau misalnya Anda di posisi saya. Betul. Gitu. Saya juga nonton berapa kali berita ini ya. Yang sangat miris itu adalah mendengar perkataan dari seorang ayah yang kehilangan anak. Mungkin di luar sana banyak ayah-ayah yang punya anak perempuan juga. Saya juga punya anak perempuan begitu. Ini tentu satu hal yang memang tidak bisa diterima secara akal sehatnya dia. Tapi penjelasan melalui pendekatan undang-undangnya, ya mohon maaf memang demikian. Sehingga tadi kita katakan inilah undang-undang kita kan begitu. Iya, inilah kadang undang-undang itu tidak juga semua bisa memberikan keadilan bagi banyak orang kan. Sehingga perlu ini jadi perhatian khusus. Apakah hal semacam ini kita tinggal diamkan saja dengan hanya mengatasnamakan hukum semata, tapi kemudian pemberian efek jerah. Masalahnya di situ. Mereka itu tidak melihat ini sebagai upaya untuk balas dendam. Berbicara mengenai efek jerah sendiri, Mas Heri, kalau kita melihat kan banyak pelaku pidana yang sudah keluar dari penjara saja bisa melakukan hal serupa. Apalagi ini anak yang melakukan hal yang dianggap pidana, tapi karena memang masih di bawah umur, tidak ada efek jerah. Batasan seperti apa mungkin yang dari sisi pidana rehabilitasi ini bisa membuat efek jerah kepada anak-anak ini sebenarnya? Ya, biasanya kalau kita maknai ada pembatasan ya, ada pembatasan kebebasan seseorang itu sebenarnya kalau kita mau pahami sebagai seorang manusia yang mungkin sudah sempurna, karena bicaranya tentang anak ini kan secara mental, fisik dia belum dewasa, belum mencapai pada titik itu ya. Maka menurut saya pendekatan secara kemanusiaan ini penting, karena kalau pencerahan melalui mekanisme yang tadi kita sampaikan di luar dari anak memang tidak tercapai dia. Bahkan di peradilan pidana anak itu kan ada sistem yang namanya diversi.
ya bagaimana antara keluarga korban bertemu untuk mencari jalan terbaik. Tapi di kasus ini saya rasa keluarga tidak akan bisa menempuh jalur itu, sehingga upaya ke arah diversi tidak akan mungkin bisa tercapai begitu ya. Dan menurut saya mendorong kepada arah undang-undang untuk melihat fakta-fakta ini penting, sehingga kita bicara by data. Jangan kita hanya bicara tentang pelakunya. Berapa yang korban yang terjadi di rentang waktu 5 tahun ke belakang, kejahatannya bisa dispesifikasikan, apakah mohon maaf ada tindak pidana narkotika atau dia terorisme mungkin, bahkan yang terburuk adalah hal-hal semacam ini juga begitu. Ini harusnya bisa dipetakan sehingga kita bisa melihat ini dalam perspektif yang tepat begitu, tidak hanya seakan-akan yang punya hak tadi yaitu hanya pelaku saja begitu. Anda sebagai pakar, Mas Heri, ini juga ada pihak keluarga juga gitu ya kan. Saya membaca beberapa komentar-komentar sih dari pemberitaan setelah beberapa hari ini begitu. Mungkin sih ada yang mengaitkan dengan salah satu kasus yang saat ini sedang bergulir di persidangan juga ya, ini peninjauan kembali kan gitu. Nah, mungkin nggak, ini orang awam lah, Anda pakar hukum, mungkin nggak ada sistem semacam kayak tuker kepala gitu loh ibaratnya, karena anak oke, kita harus hormati haknya, anak ini harus mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan usia dan umurnya, ya kan, kodratnya yaitu anak begitu. Tapi apa yang dilakukannya termasuk yang keji, termasuk yang berat. Nah, untuk itu yang harus bertanggung jawab adalah orang tuanya, yang kemudian orang tuanya ini yang harus bertanggung jawab untuk dijalani hukuman. Nah, gitu. Ini sekedar komentar saja yang kemudian saya bertanya kepada seorang pakar gitu. Mungkin nggak ke situ? Jawabannya ke lagunya Sal Priadi itu, mungkinkah? Mungkinkah? Ya, tapi ya kalau kemungkinan menurut saya perspektif yang baik untuk mendorong ini ke arah penegakan hukum yang lebih maksimal, bermartabat dan menjaga kepentingan banyak orang, bukan hanya pelaku saja perspektifnya. Saya rasa itu mungkin bisa didorong ke sana. Tapi memang pertanggungjawaban pidana bedanya adalah bicara tentang individual. Jadi dia tidak bisa siapa melakukan apa dan itu. Siapa yang melakukan apa, dia yang kemudian harus bertanggung jawab. Tidak bisa dia dialihkan, diwariskan dan lain sebagainya. Ini persoalan utama, sehingga ketika kita mau buat konsep yang baru, tapi tatanan yang lamanya sudah mengatakan demikian kan nggak bisa kita ubah sebegitunya ya. Tapi memang ini harus jadi perhatian khusus. Saya sepakat sekali. Ini perbuatan yang ya menurut saya sangat kejam ya, bahkan bisa dikatakan mohon maaf biadab ini. Oke. Nah, karena itulah saya bertanya tadi seorang pakar yaitu Anda, Mas Heri, karena komentar-komentar ini kok rasa-rasanya kalau dipikir-pikir masuk akal juga begitu. Karena ada fungsi kegagalan juga rumah tangga mendidik anaknya dan membiarkan anaknya yang menurut penyidik ini katanya latar belakangnya adalah kecanduan dari tayangan video porno. Nah, kita coba lanjutkan ya. Ada Bang Petri juga, nanti kita juga ikut bersuara ya Bang Petri terkait dengan hal ini. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut. Kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya mau ke Bang Petri. Dari sisi keluarga sendiri melihat ini ada 3 orang tersangka yang justru malah direhabilitasi. Kalau keinginan dari keluarga seperti apa sih? Keadilan seperti apa yang diinginkan? Dari keluarga kami minta ya semua pelaku itu dihukum seberat-beratnya, setimpal-timpalnya. Dan kami mau pihak kepolisian biar cepat selesai kasus ini. Ya, pokoknya ya setimpal-timpal aja Kak untuk hukuman 4 pelaku ini. Bang. Terlepas pelaku ini masih ada yang 12 tahun, 13 tahun begitu Bang Petri? Ya, saya dengar 3 orang ini kan direhab. Nah, saya minta ya dapat hukuman juga yang setimpalnya. Kan ada saya juga kan di bawah umur. Kalau dihitung kan sudah setimpal. Iya. Hukuman setimpal yang Anda maksud ini apa ya? Seperti apa? Ya seadil-adilnya Kak, yang kayak nilai hukum undang-undang aja, apa 20 tahun, apa 50 tahun, apa seumur hidup. Ini kan nyawa Kak soalnya Kak. Bukannya apa kan, soal nyawa kayak harus dibayar nyawa gitu. Itu. Tapi negara kita tidak memiliki undang-undang yang menghukum anak sampai seberat itu, Bang Petri. Apa Pak? Tapi negara kita tidak memiliki undang-undang yang menghukum anak sampai seberat itu. Bagaimana dong nih harapan dari keluarga? Kalau memang kayak itu ya seadil aja lah Pak. Gimana kan setimpal aja lah, yang sesuai undang-undang aja sih Pak. Yang penting kita puas kalau mereka tuh ya dapat hukuman gitu Pak.
Sama-sama dapat memang hukuman. ada istilah gitu Bang Petri, ya, nyawa dibayar nyawa begitu ya. Tapi kan memang Iya. agak pengecualian mungkin kalau misalnya pelaku ini kan masih di bawah umur. Undang-undang negara kita yang kita taati, kita patuhi pun juga mengaturnya demikian begitu Bang Petri. Siapa? Ya saya minta dari pihak kepolisian juga minta cepat selesai aja sih Pak masalah ini kan, cepat kelar apapun itu, ya terungkap lah yang intinya. Baik. Dan saya Bang juga Petri, sudahkah? mau ngomong ya ya Kak, Ya, lanjutkan lagi Pak. ya saya minta dengan keluarga pelaku ini tidak ada etika juga, nggak pernah muncul ke rumah apapun. Nah, Oh ya? itu dia yang Nggak mau saya ada kayak pertanyakan Bang. masalah. Sudahkah ada Iya. permintaan maaf dari pihak keluarga pelaku dan juga para pelaku ini? Tidak ada Pak, sampai detik ini pun tidak ada keluarga pelaku itu yang datang ke sini, dan kami pun nggak tahu keluarga pelaku itu yang mana. Oke. Adakah upaya dari pihak keluarga kepada pihak kepolisian agar mungkin Apa itu? pelaku ini meminta maaf Mediasi atau mungkin atau apa gitu ya? mungkin semacam mediasi lah yang dilakukan? Bang Petri? Ya, Bang? Iya. ya Adakah cek putus-putus Kak. iya. Bang, adakah permintaan dari pihak keluarga untuk Melalui polisi mempertemukan gitu misalnya? dengan para pelaku ataupun keluarga pelaku melalui pihak kepolisian? Kalau untuk saat ini belum ada dengar Pak dari pihak kepolisian kita. Apa Oke, pengen ketemuan sama pihak keluarga dengan pelaku belum ada. Ya, ya. Baik. Baik. Oke, saya ingin ke Mas Heri. Mas Heri, gini, ini kan keluarga inginnya kan pelaku ini dihukum seberat-beratnya, tapi memang kita menghormati undang-undang yang ada di negara kita ini, Ya. begitu ya, terhadap anak ini. Dengan kehadiran salah satu pelaku atau 2 orang pelaku kabarnya di lokasi penemuan mayat, bahkan dengan gesturnya yang tertawa, gesturnya yang lepas seperti kayak gitu, ini berpengaruh nggak ke dalam penyidikan yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian dan akan memperberat perkaranya? Ya, harusnya demikian. Ya. Harusnya demikian. Tapi dalam konteks, saya ingatkan kembali ya, bahwa pidana yang bisa maksimal diberikan kepada anak ini kan kadang setengah dari pidana yang diterapkan pada orang dewasa. Ya. Bahkan dia nggak bisa dikenakan pidana maksimal. Tadi saya dengar harapan dari keluarga demikian, itu sah-sah saja ya. Kehilangan ini memang sangat berat. Pidana mati nggak bisa diberlakukan. Ya, oke. 20 Pidana tahun seumur juga hidup juga nggak bisa. Jadi kita terbatas pada pilihan alternatif dalam hal ini adalah pemidanaan bagi anak yang memang sudah disodorkan demikian oleh undang-undang. Tapi dalam melihat bahwa fakta-fakta tadi ada tingkah laku yang Dia sebenarnya terlihat santai-santai saja. ya betul Gitu loh. Dan sepertinya menganggap hal ini bukan hal yang luar biasa begitu kan. Iya. Menurut saya selain dalam konteks itu harusnya ada pendekatan yang bisa menjelaskan mengapa sampai pada level tertentu bisa anak melakukan sekejam ini. Ini menurut saya bisa jadi diskursus panjang ke depan. Saya nggak membayangkan kalau hukuman itu hanya sekedar nasihat gitu loh. Iya, tadi dia bisa dengan santainya tadi kan, bahkan datang melihat tempat kejadian perkara Iya. tanpa ada perasaan mimik bersalah, karena menurut Padahal saya membunuh loh itu. ya normally orang kalau melakukan satu kesalahan, tindakan, kejahatan bahkan tentunya ada perasaan minimal bersalah ya. Apa dia beri kode yang bukan Takutkah tertawa dia begitu ya. gitu, Ya. ya kan? Ya, ini menurut saya masalah serius ini. Jangan dianggap satu Apakah hal dari yang mata biasa hukum saja. sendiri melihat alasan dari para pelaku ini menjadi suatu pegangan juga? Seperti dikatakan bahwa anak-anak ini kecanduan pornografi. Kecanduan kan tanda kutip kan? Berarti ada yang salah dengan diri mereka begitu? Ya. Tidak sepenuhnya sadarkah atau bagaimana? Ya, ini memang Pandangan orang hukumnya. ya secara psikologis memang harus dijelaskan ya bahwa kadang tayangan, tontonan yang tidak menjadi tuntunan ini kan juga jadi persoalan pemicu orang untuk melakukan satu tindak pidana. Iya, Ya kan nggak mungkin langsung dia melakukan tindak pidana tanpa rangkaian sebelumnya ada hal ihwal. Nah ini yang saya katakan tadi. Kalau kita hanya bicara tentang pemidanaan di ujungnya, ya ini kayak pemadam kebakaran saja. Setiap ada persoalan kita akan duduk lagi bicara diskusi hal ini. Tapi apa program dari pemerintah untuk menyasar hal-hal semacam ini? Kalau kita lihat, mohon maaf ya, saya tidak mengatakan pelaku kejahatan itu strata tertentu, tapi mungkin bisa dikaji ulang. Misalnya apakah penempatan
orang-orang yang bicara tentang memahami ilmu ini, pendekatan psikologi anak ini bisa ditempatkan di wilayah-wilayah seperti itu gitu. Yang mungkin jauh dari pendidikan yang mereka hanya bisa menjangkaunya dari handphone. Tidak ada mitigasinya. Iya, dan tidak ada sama sekali penyaringan di sana terkait informasi, terkait dia harus seperti apa. Ini kan bicara tentang edukasi. Ya. Sayangnya undang-undang kita ini hanya bicara tentang bahwa ketika diundangkan semua orang dianggap tahu, tapi sosialisasinya kurang. Kalaupun sosialisasi di tataran elit, misalnya di hotel mewah, itu siapa yang bisa menjangkau menurut saya. Ini kritik juga terhadap tindakan-tindakan semacam itu. Harusnya turun ke bawah. Mudah-mudahan dengan demikian, mungkin nggak menolkan ya, tapi bisa kemudian minimalisir. Itu harapan kita. Tidak ada lagi korban selain ini. Amin. Terima kasih banyak Mas Heri sudah hadir pagi hari ini. Terima kasih Mas Heri. Bang Petri, terima kasih banyak sudah hadir dan juga bergabung pada pagi hari ini. Salam duka kami untuk keluarga besar di sana, Bang Petri. Assalamualaikum, Abang. Waalaikumsalam. Baik. Berikutnya, Ti, kita tinggalkan perkara hukum, Ya. politik nih, Ti. Kita masuk ke politik ya. Kita melihat Anies Baswedan memang batal jadi salah satu kandidat calon gubernur Jakarta. Namun, Anies Efek diprediksi akan masih mendominasi suasana kebatinan pemilih Jakarta saat ini. Berdasarkan sejumlah survei, adalah fakta pemilih Anies di Jakarta hampir 50% suara. Suara pemilih Anies pun dapat dikategorikan beragam, mulai dari ibu-ibu, pecinta bola, hingga generasi muda. Ceruk suara Anies yang dahsyat inilah yang kini diperebutkan oleh ketiga cagup-cawagup Jakarta, Ridwan Kamil Suswono, Pramono Anung Rano Karno, dan Darmakun Wardana harus berjibaku untuk meluluhkan hati pemilih Jakarta yang hingga saat ini masih fanatik memberi dukungan kepada Anies. Lantas, mampukah RK Suswono, Pramono Rano, dan Darmakun merubah gerbong suara Anies ke mereka? Adakah pendekatan khusus yang dilakukan ketiga paslon demi merebut suara yang tak bisa dianggap enteng tersebut? Tim TV One mengabarkan. sudahlah tidak berlaga, masih aja suaranya direbut-rebut. Itu ya. Kita akan bahas lah ya hari ini ya. Pagi hari ini sudah ada narasumber, sudah ada Ibu Siti Fadilah. Ini juru bicara Darmakun. Selamat pagi. Assalamualaikum Bu Siti Fadilah. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir. Ya. Kemudian ada Mas Aris Setiawan Yodi, juru bicara Pramono Rano. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Mbak. Mbak lagi Mas. Oke. Kita juga sudah bergabung dengan narasumber lainnya. Sudah ada Mas Usama Abdul Aziz, juru bicara Anies Baswedan. Kemudian juga Bang Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik. Dan juga Mas M. Khalid, juru bicara RK Suswono. Selamat pagi, Assalamualaikum. Pagi, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi. Mas Arif. Kalau mau cepet nih. Langsung lah ke Mas Usama. Mas Usama nih. Mas Usama, gimana nih Mas? Jadi suaranya Anies masih diperebutkan, cuma katanya udah ke RK. Itu kata survei sih. Kata survei. Iya. Jadi memang kita juga apresiasi sekali, luar biasa. Ini orangnya udah nggak ikut berlaga, masih dibicarakan dan masih diperebutkan suaranya. Itu artinya kan memang aspirasi rakyat itu maunya Anies Baswedan, walaupun beberapa partai tidak menginginkan hal itu dan akhirnya mengalihkan dukungan. Tapi yang pasti sampai hari ini kita masih belum bisa mendengar visi misi dan apa yang mau dilanjutkan oleh beberapa paslon ini. Dan apakah sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh Anies Baswedan, apakah tidak sesuai. Kita masih menunggu bagaimana mereka nantinya bisa membuat janji kerja atau kontrak politik untuk para pendukungnya Pak Anies yang memang menginginkan segala hal yang sudah dilakukan oleh Mas Anies dilanjutkan untuk bisa diperbaiki lagi. Itu sih Mas. Jadi memang semuanya sudah bilang kok yang baik dari Anies Baswedan dilanjutkan. Mau itu Darmakun, mau itu Pramono Rano, mau itu RK Suswono, semua dilanjutkan yang punya Pak Anies, katanya begitu. Ya, yang kedua kita perlu lihat juga bagaimana mereka selama ini memimpin. Karena kalau sekedar janji tapi tidak punya kemampuan eksekusi, itu kan percuma jadinya. Kita bisa lihat juga siapa yang bisa melanjutkan dan mengeksekusi. Karena ada juga ya mana gubernur yang sekedar janji belum bisa mengeksekusi, ada juga memang yang belum berpengalaman dalam bergerak atau memimpin sebuah daerah. Nah itu masih kita lihat dulu. Karena kalau sekedar janji aja mudah, tapi kalau ntar nggak ditepati seperti apa halnya.
Janji-janji manis begitu ya, tapi sama singkat. Mungkin sudah ada komunikasi dari partai politik yang untuk menggoda Mas Anies biar menjadi tim pemenangannya atau tim sesnya. Melihat kan suara di Jakarta cukup besar. Ya, komunikasi memang berjalan, Mbak. Tapi memang belum ada. Komunikasi memang ada permintaan untuk bertemu, ada permintaan untuk bisa berdiskusi. Tapi memang kebetulan Mas Anies sendiri hari ini juga dan beberapa hari ke depan masih ada di luar kota. Jadi belum bisa memungkinkan untuk bisa bertemu sih. Gitu. Jadi komunikasi itu dari tiga-tiganya atau dari beberapa saja? Beberapa, belum ketiganya. Beberapa? Belum tiganya. Oke. Saya tahu pasti RK Susono belum kayaknya. Belum kayaknya ya. Saya tahu yang udah ada komunikasi, yang ketemu di CFD mungkin ya. Ya. Bu Siti, penting Bu memperebutkan suara Anies ini buat seorang Dharma Pongrekun dan Kunwardana. Loh, kami kan tim dari paslonnya independen. Independen itu lintas partai, lintas apa, siapapun gitu yang ya, mau Bu? bergabung pada kami. Dan saya yakin yang tadinya pengikutnya Mas Anies itu saya kira mereka juga udah mengetahui apa yang kami perjuangkan. Kami memperjuangkan kemanusiaan. Kemanusiaan itu universal. Saya yakin mereka juga sama-sama tidak senang dengan pandemik, sama-sama tidak mau menderita mpox, sama-sama. Nah itu adalah kesamaan kita bahwa mereka sangat membutuhkan. Tapi yang lain kan juga memberikan janji manis, nggak cuma dari Dharmakun aja. Iya. Tapi penekanannya pada kesehatan harus Dharmakun. Oke. Karena Dharmakun itu keistimewaan Dharmakun itu adalah dia menguasai tentang Karena ada Bu paham banget Profesor dengan Dr. Siti Fadila Supari. masalah pandemik dia sangat. Apakah memang masalah kesehatan yang paling dibutuhkan untuk warga Jakarta sehingga pemilih Anies ini tertarik untuk mendukung Dharmakun? Saya kira semua ibu-ibu akan tertarik dengan yang diusung oleh Pak Dharmakun. Karena apa? Karena kita memperjuangkan agar masyarakat itu selamat atau kita melindungi dari bencana kesehatan. Pak Dharmakun ini sangat paham sekali dengan kejahatan di bidang kesehatan. Seperti COVID kemarin itu, coba bayangin akibatnya ekonomi jatuh, kemudian banyak orang bunuh diri dan sebagainya. Karena penanganan walaupun ada yang mengatakan itu baik-baik saja, ada yang lebih baik. Nah, mestinya jangan seperti itu, mesti harus lebih baik lagi. Lah, yang mengerti banget tentang pandemik ini, tentang bahwa kita ini tertekan oleh kepentingan elit global, itu adalah Dharmakun. Oke. Kalau Mas Anies? Ya, jadi kalau kami melihat mudah-mudahan semua akan menjadi anaknya Babe Sabeni pada waktunya. Babe Sabeni, bapaknya Bang Dul seperti itu. Jadi termasuk pemilihnya Mas Anies gitu. Insya Allah mudah-mudahan. Jadi begini, Mas, yang perlu diperhatikan publik bahwa kemunculan Mas Pram dan Bang Dul di Jakarta yang bertujuan atau ingin menjadi Jakarta lebih menyala gitu kan ke depan ini, tujuannya dan merepresentasikan apa, mewakili apa, ini akan mewakili semua golongan di Jakarta. Dia akan berdiri kepada semua golongan di Jakarta, semua penduduk Jakarta yang sangat majemuk, termasuk tokoh-tokohnya. Maka dari itu, saya melihat sejauh ini, Mas Pram dan Bang Dul adalah satu-satunya calon yang sudah mengunjungi dan bertemu gubernur-gubernur DKI sebelumnya. Aspirasi. Termasuk Mas Anies gitu, di CFD. Gitu. Walaupun Mas Aris ada yang mengatakan kan kalau ideologisnya pemilih Mas Anies ini lebih religius, nggak nyambung sama PDIP. Jadi agak susah, bukan ke kanan ke PDIP nih misalnya. Saya pikir betul kata Bu Siti itu. Gini, PDI Perjuangan bersama Partai Hanura tentu saja mengusung Mas Pram dan Bang Dul ini tidak mengkotak-kotakan atau tidak membatasi pemimpin. Kalau membatasi pemimpin tentu saja mungkin Mas Pram dan Bang Rano sudah tidak akan bertemu dengan gubernur-gubernur sebelumnya. Ini gubernur seperti Mas Anies, kemudian ada Bang Foke, kemudian juga Bang Yos, ini semua dikunjungi dan diserap aspirasinya. Karena apa? Karena artinya kan akan melanjutkan kan begitu ibaratnya. Artinya memang semua gubernur memiliki legasinya masing-masing. Prestasinya masing-masing. Masing-masing memiliki prestasi. Tetapi memang jangka waktu 5 tahun atau 10 tahun memimpin Jakarta itu memang tidak cukup. Tapi maka kalau dari misalnya itu mau butuh merayu Anies Baswedan seharusnya jargonnya jangan Jakarta lebih menyala. Jakarta sudah menyala semakin menyala. Gitu. Menyala ini kan sudah terang, kemarin tambah terang begitu. Nah, tapi seperti ini. Menyala itu bahaya loh.
Kalau kebakaran juga menyala. Banyak kebakaran. Hati-hati ya. Hati-hati loh. Menyala dalam artian apa? Menyala agar Jakarta itu semakin maju. Kalau Jakarta semakin maju, insya Allah masyarakatnya semakin sejahtera. Yang masyarakat miskin kota semakin diperhatikan. Apa yang dilakukan oleh Mas Pram dan Bang Rano ini yaitu berkeliling dari Jakarta paling utara sampai selatan, dari barat sampai timur. Ini yang saya lihat kalau misalnya disampaikan Mas Anies ini memperjuangkan kaum miskin kota, Mas Anies ini juga memperhatikan tata ruang hijau. Ini juga semua akan dilakukan oleh Mas Pram dan Bang Rano. Misalnya program, misalnya Jakarta ini butuh orang itu aman berjalan di mana-mana. Butuh orang ketika keluar ini merasa aman gitu. Nah, itu maka program CCTV di setiap RT RW menjadi menjadi prioritas. Kemudian orang Jakarta butuh ruang publik. Orang kalau hajatan katanya kemarin Bang Dul dengar di kampung di Rawa di utara itu dia bilang kita mau hajatan susah Bang, maka ini nanti dibikin balai rakyat di setiap kelurahan. Ini bisa untuk olahraga anak-anak. Ada balai rakyat tuh? Sudah berbanyak di kelurahan, di setiap kelurahan. Ini kan banyak yang tidak ada. Nah, ini akan dibangun dan diperkuat atau diperbagus. Ada. Anggarannya pasti ada. Kalau ada keberpihakan pasti ada gitu. Kemudian juga itu semakin bebannya jadi berat tuh anggaran. Oh tidak. Belum JIS tuh, katanya JIS nanti kan juga jangan lupa Jakarta ini adalah salah satu daerah dengan APBD terbesar. Jadi tinggal keberpihakan ya Bang. Jadi nanti kalau ada balai rakyat, ini kan orang pemuda ini bisa berekspresi seni di sana, berolahraga, jadi kesehatannya terjaga. Betul. Jadi urusan kesehatan jagonya di sini nih. Nah, jadi apa saya pikir? Jadi anak muda ini terarahkan, Bang. Terarahkan. Jadi ada tempat ekspresinya. Kemudian tim waktu habis. Tim Oren gitu. Tim Oren dari Pak Ahok ini juga akan terus kita kuatkan. Jadi cukup percaya diri lah kalau dari PDI Perjuangan nanti suara Mas Anies akan ke situ karena kurang lebih programnya akan melanjutkan. Nah, itu dia. Ya. Mas Walid, yang udah jelas-jelas tegas nih. Kata pengikutnya Anies Baswedan tidak akan memberikan suara ke RK Suswono. Tanggapan Anda dong. Kalau dibaca survei, saya kira tidak demikian ya, yang dirujuk ya. Masih ada sekitar 58 responden masih akan memungkinkan memilih Ridwan Kamil Suswono. Dan kalau kita lihat baca kembali survei tersebut, yang menarik adalah sekitar lebih dari 80% responden menyukai Ridwan Kamil, dan ini adalah sebuah capaian yang sangat tinggi sekali di situ, dan bahkan bisa dibandingkan dengan Mas Anies dan Pak Ahok, karena di survei itu kan dibandingkan dengan Mas Anies dan Pak Ahok. Meskipun memang kalau kita lihat secara elektabilitas, kita harus akui Pak Anies merupakan gubernur yang sukses, dan kami PKS sangat bangga mengusung Mas Anies 5 tahun kebersamaan, 5 tahun perjuangan bersama Mas Anies, dan PKS adalah yang paling terdepan dalam menyokong seluruh program dari Mas Anies 5 tahun yang lalu. Dan kalau kita lihat modal dari Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono ini sangat bagus. Jika dibandingkan dengan Pak Anies dan Pak Ahok, Pak Ridwan Kamil elektabilitasnya nomor 3. Itu modal yang sangat besar sekali. Dengan tingkat kesukaan juga sangat tinggi, sekitar 80%. Saya pikir ini adalah modal awal yang akan menjadi akselerasi untuk pemilihan di Jakarta ke depan. Kalau kita melihat Mas Anies ini kan salah satu sangat fokus sekali ya. Kita juga, karena kita bersama dulu, jadi dulu awal-awal Anies Sandi ya, kalau kita mau cerita, Mas Anies dan Mas Sandi ini, itu di survei selalu yang terbawah ya, dan kemudian di PKS itu, bahkan di DPP PKS itu seperti menjadi kantor pemenangannya Anies Sandi saat itu. Ada 25 sayap tim atau relawan yang selalu hadir di sana, dan kita berjuang bersama. Titik-titik perjuangan kami yang lakukan itu, kami paham betul bagaimana kita berjuang dari survei yang rendah kemudian bisa menjadi survei yang tinggi. Artinya memang kita bisa memahami bagaimana aspirasi, bagaimana perasaan aspirasi dari para pemilih di Jakarta. Dan bukan hanya dengan Pak Anies ya, tim Ridwan Kamil dan Pak Suswono, sekarang juga kita mendengar apa yang disampaikan oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Kemarin kita juga bertemu dengan Pak Fauzi Bowo, kemudian Pak Sutioso, dan terus kemungkinan insya Allah kita juga akan bertemu dengan Pak Anies. Saya pikir begini, dalam pembangunan Jakarta ke depan,
kita harus fokus kepada akselerasi pembangunan. Dan menariknya, pemilih di Jakarta ini sangat rasional, ya, sangat rasional. Jadi mereka akan melihat pertama rekam jejak, yang kedua adalah apa gagasan yang akan dibawa, yang ditawarkan kepada warga Jakarta. Sehingga inilah yang akan menjadi guidance, menjadi pedoman bagi warga Jakarta akan memilih pemimpinnya ke depan. Karena pemilih di Jakarta ini sangat rasional, kami paham betul bahwa adu gagasan, adu rekam jejak itu akan menjadi sangat penting. Tentu di sini, halo? Ya, poinnya sudah kita tangkap tadi, memang sosoknya dan juga program yang akan diusung lah yang akan menjadi pertimbangan oleh warga Jakarta yang basis pemilihnya nih kebanyakan realistis begitu ya, rasional begitu ya. Nanti dari Chief Ege seperti apa, tahan dulu ya, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Chief Ege, kita kembali saat lagi, tetap bersama kami. Kita lanjutkan perbincangan Chief Ege, kalau melihat ini suaranya dari Anies ini akan kemana? Tapi kan basis pemilih Anies kebanyakan juga beririsan dengan PKS. PKS PD, nanti dari pemilih PKS akan militan tetap memilih siapa yang diusung, ya ini RK Suswono. Banyak loh orang-orang PKS yang kecewa karena PKS dianggap berkhianat dengan Pak Anies. Coba sih PKS saja berkhianat atau PDI Perjuangan juga berkhianat? Enggak, kalau PDI Perjuangan itu enggak berkhianat, tetapi cuman agak memalukan Pak Anies gitu. Gimana Pak? Silakan Chief. Itu tadi suaranya Siti Fadila, Profesor Siti Fadila Supari. Selamat pagi semuanya, Arif, Ratih, kemudian Prof. Siti, Aris, Usama, dan Holid. Ya, mau saya katakan pertama-tama, saya nggak tahu apakah mudah-mudahan survei ini independen ya, yang dikutip itu, dan yang, biasanya kalau survei independen ngasih tahu siapa yang bayar. Yang kedua, yang jauh lebih penting sebetulnya saya melihat pada hari ini nih ya, itu ada tren yang mengatakan Pilkada DKI Jakarta ini menyebalkan, dan karena itu anak abah tusuk tiga-tiganya misalnya. Itu sesuatu gerakan yang sedang jalan pada hari ini. Menyebalkan, lalu tusuk tiga-tiganya. Saya tidak mempromosikan apapun, saya sedang menyampaikan fakta. Dan kalau itu dinilai pada hari ini, maka betul akan ada yang menang dengan suara yang relatif kecil ya, kalau pada hari ini. Dan lebih karena itu adalah anak keluarga Sabeni, kurang lebih misalnya begitu. Tapi yang mau saya katakan bukan itu. Yang mau saya katakan adalah ada keraguan di samping Darmakun tadi dengan Profesor Siti itu, kedua calon lain adalah titipan, baik langsung ataupun tidak langsung dari Pak Mul katanya. Kalau yang satu langsung, yang satu lagi melalui keterpaksaan. Nah, dalam konteks yang lebih penting, saya mau tantang sebetulnya ya, karena ini berebut suara pemilih Anies. Saya mau tantang, pagi ini menarik nih, supaya Aki Pagi TV One tuh selalu ada makna lebih. Saya mau tantang ketiga pasangan ini, itu berani nggak mendeklarasikan bahwa akan setia di Jakarta sampai 5 tahun. Jadi jangan sesudah itu ada satu yang diangkat jadi menteri, satu lagi jadi wakil menteri, sehingga kita akhirnya punya orang lain yang sudah disiapkan sebagai gubernur Jakarta. Anda tahu gitu ya, ada Jakarta, ada gubernur dan wakil gubernur. Sesudah itu nanti setelah mereka terpilih, yang satu ditarik jadi menteri, yang satu ditarik jadi wakil menteri. Nah, orang lain yang sudah disiapkan masuk sebagai gubernur DKI Jakarta. Berani nggak tiga-tiganya menjanjikan itu, sehingga akan terlihat bersamaan dengan tadi apa janji buat Jackmania yang jumlahnya saya teliti itu hampir 3 juta, dan ibu-ibu serta kelompok-kelompok lainnya tadi. Begitu. Oke, silakan Prof. Siti Fadila Supari. Ya, artinya janji tidak akan meninggalkan Jakarta nantinya kalau sudah terpilih. Enggak lah. Maksudnya? Enggak, maksudnya akan ninggalin Jakarta maksudnya gitu. Siapanya? Antara Pak Dharma atau Kun Wardana. Saya kira kan kita dari independen. Betul. Nah, jadi juga artinya nggak mungkin ditarik ke menteri, tawaran wakil menteri nggak mungkin. Nggak mungkin dong, ya nggak tahu, tapi nggak mungkin, mungkin kalau sudah jadi gubernur dan wakil gubernur dia nggak akan mau jadi menteri. Mungkin ada tawaran-tawaran nantinya kalau kata Bang Ege, tadi mungkin skenario yang Bang Ege baca begitu ya, prediksinya nanti setelah dipilih, kemudian ada yang diberikan jabatan sebagai menteri, wakil menteri, sehingga Jakarta ini kosong nanti. Pemilihannya sudah November, menterinya Oktober, Oktober setelah tanggal 20, Oktober. Lah, kemudian kalau sudah jadi, menurut saya, kalau Darmakun itu ideologinya memang ada di
menjadi memimpin Jakarta. Oke, jadi tidak kemana-mana. Nggak akan. Tidak kemana-mana. Tidak ada juga mungkin keterkaitan dengan pihak-pihak lain. Jadi benar-benar independen begitu ya. Benar-benar independen dan ingin menyelamatkan jiwa keluarga masyarakat Jakarta. Bener loh. Iya. Mas Aris, tadi dibilang ternyata ada titipan, duanya lagi nih titipan begitu ya. Nantinya akan ada janji-janji jabatan lain sehingga paslon Anda ini titipan. Jelas kalau misalnya disampaikan titipan itu tidak, pastinya tidak. Karena semua partai memiliki independensinya masing-masing dalam menentukan sikapnya, termasuk PD Perjuangan dengan Ibu Megawati yang memilih Mas Pram dan Bang Dul sebagai cagup dan cawagup Jakarta. Kalau dikatakan bisa nggak berjanji ke depan agar tidak misalnya genit-genit untuk pilpres atau menteri seperti apa, saya rasa Mas Pram ini sebagai sosok yang dari awal tidak memiliki ambisi untuk maju di Pilgub Jakarta. Dia tidak mempromosikan, bahkan namanya di survei pun tidak pernah ada. Pak Prabowo jadi menteri? Ya saya pikir, saya melihat bahwa Mas Pram ini berkomitmen dengan DKI Jakarta. Iya, 10 tahun loh Pak. Ya justru itu beliau setia dengan jabatannya. Ketika memang itu diberikan amanah, beliau tidak akan kemana-mana. Saya pikir. Gitu ya. Yang pertama, Mas Pram itu pernah menjadi anggota DPR, kemudian menjadi Setkap, dan beliau adalah seorang doktor ilmu komunikasi. Saya pikir memiliki komunikasi politik yang baik dengan semua pihak. Jadi beliau sebenarnya tidak memiliki ambisi yang besar selain untuk berbuat kepada bangsanya. Tapi sekarang ambisi untuk Jakarta ya? Secara filsafat ya, kepemimpinan itu adalah ketika orang yang ketika tidak menunjukkan ambisinya untuk memimpin, tetapi untuk kebaikan masyarakat. Apalagi Bang Dul, kita paham. Sejak kita SD, sejak saya baru lahir, saya udah nonton. Bang Dul itu anak Betawi asli. Gitu. Nah ini saya nggak perlu lanjutin, nanti nyanyi begitu kan. Kerjaannya sembahyang mengaji seperti itu kan. Tetapi anak Betawi asli kan tapi sebelumnya juga pernah di daerah lain. Betul, tetapi kan juga nanti di jabatan lain kan menurut juga. Sebenarnya yang saya tekankan di sini adalah seperti apa? Kombinasi Bang Dul dan kombinasi Mas Pram ini adalah kombinasi yang sangat komplit, mewakili apa yang diinginkan masyarakat Jakarta. Maka saat ini kalau kita lihat ketika Mas Pram bergerak ke daerah-daerah, ke kelurahan-kelurahan gitu, kecamatan-kecamatan, ini luar biasa animo publik. Bahkan mungkin saya juga mendengar katanya yang disampaikan Mas Pram ada ketua parpol lain yang bersama dengan Mas Pram. Jangan-jangan kita lihat, wah Mas Pram sama Bang Dul nih kalau dari awal diumumin mendingan gua sama dia aja kan, dia seperti itu mungkin. Karena ada gairah atau aura yang ditangkap gitu loh. Masyarakat menginginkan beliau seperti itu. Mas Holid, kalau Anda komitmen RK Suswono sampai dengan 5 tahun, Gubernur RK, Wakil Gubernur Suswono. Nah, saya mengutip kata-kata Mas Anies ya. Cara terbaik untuk melihat perilaku seorang pemimpin adalah lihat masa lalunya. Jadi ketika kita melihat rekam jejak dari Kang Emil, beliau tuntas 5 tahun di wali kota dan tuntas 5 tahun di Jawa Barat. Dan Pak Suswono, beliau tuntas sebagai anggota DPR RI dan tuntas sebagai menteri di era Pak SBY. Jadi rekam jejak Kang Emil sebagai kepala daerah dari wali kota, kemudian Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat, itu menunjukkan bahwa beliau orang yang profesional, orang yang memiliki integritas, kapasitas, dan menuntaskan amanahnya hingga selesai. Begitu juga dengan Pak Suswono. Pak Suswono sebagai seorang yang profesional, kompeten, dan menuntaskan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya menjadi seorang menteri. Saya kira dengan melihat rekam jejak itu, kita tentu berharap besar bagaimana pasangan ini untuk bisa menuntaskan, mengakselerasi pembangunan di Jakarta. Jadi tidak perlu khawatir Bang Effendi Nazan. Insya Allah apa yang kita inginkan tentang RK Suswono akan bisa terwujud. Tapi RK sendiri kan memang ditugaskan untuk ke Jakarta. Sebenarnya kalau boleh memilih kan pasti di Jawa Barat gitu. Dengan tugas ini akhirnya RK tetap menjalani tugas di Jakarta. Nah kalau ada tugas baru nantinya, ya masa enggak? Ya karena petugas partai ya. Bagaimana Bang Holid? Karena petugas partai mau nggak bisa menolak kalau ada permintaan selanjutnya atau tugas selanjutnya. Kami bukan orang yang anti partai. Partai politik itu memiliki kedaulatan dan dia mendapatkan mandat juga dari rakyat. Jadi kadangkala kita seringkali mendiskreditkan atau memojokkan partai. Partai itu memiliki aspirasi rakyat. Tentu partai memiliki aspirasi dan kandidat juga menyerap bukan hanya aspirasi dari partai, tapi juga aspirasi dari warga.
Karena kedua-duanya juga penting, ya. Karena konstitusi kita tetap menjadikan partai politik sebagai pilar demokrasi. Jika memang dalam konstitusi partai politik bukan pilar demokrasi, baru kita bicara seperti itu. Jadi kita juga harus melihat secara proporsional dan seimbang. Apa yang kemudian terkait ke depan, tentu Kang Emil ini kenapa dipercaya sama partai-partai? Karena Kang Emil dan Pak Suswono berangkat dari rekam jejak yang baik, profesionalisme dan kompetensi. Apa yang sudah dikerjakan ketika menjadi wali kota di Bandung, beliau adalah memiliki background sebagai urban planner, memiliki background sebagai perencana tata kota yang diakui oleh dunia, mendapatkan Dr. honoris causa dari kampus-kampus di luar negeri, dan juga memiliki track record sebagai seorang arsitek. Jadi kapasitas dan profesionalisme lah yang kemudian mendapatkan trust, bukan hanya dari warga, tapi juga dari partai-partai politik. Kami sangat bersyukur dan merasa terhormat untuk bisa mengusung dua kandidat yang memiliki rekam jejak dan profesionalisme dalam pekerjaannya, dalam tugasnya sebagai seorang kepala daerah dan mantan menteri. Itulah yang kita ingin tunjukkan. Ketika Pak Prabowo ternyata mendengar pernyataan Anda ini, oh ternyata RK sama Suwono dibutuhkannya buat nasional, bukan untuk lokal gitu loh ternyata. Tapi kita akan ulas lagi ya, usai jeda para orang berikut, kami akan kembali. Ya kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Mas Usamah, kalau kita mendengar tadi pernyataan beberapa tim dari paslon ya, kayaknya mungkin yang agak menyisa melekat kayaknya pernyataan Khalid ya, yang masih terus membawa-bawa nama Anies Baswedan. Ini nostalgia yang nggak akan mudah terlupakan gitu. Silakan Mas Usamah, komentar Anda Mas Usamah. Iya, Mas Khalid memang sudah cocok jadi juru bicaranya Anies Baswedan memang dari juru bicara PKS ya Mas Khalid. Dan juga menarik tadi Mas Khalid bilang juga tadi bahwa partai memang penyerap aspirasi rakyat. Makanya kita juga berharap ke depan partai bisa mendengar aspirasi dari rakyat, calonnya siapa yang diinginkan, mungkin itu yang bisa disalurkan oleh partai untuk bisa didukung, gitu Mas. Mudah-mudahan ke depan bisa seperti itu dan bisa lebih baik lagi. Tapi yang jelas bagi kami juga memang dari publik, dari pendukung banyak sekali kekecewaan terhadap hasil pemilihan kemarin yang untuk pencalonan. Jadi memang masih banyak emosi untuk bisa memilih ketiga calon atau tidak untuk memilih dan lain-lain. Kami memang masih menyerap aspirasi banyak-banyaknya. Kita juga mengajak diskusi dengan beberapa pihak, termasuk dengan warga miskin kota, dengan teman-teman pendukung dari Persija, di Jackmania dan lain-lain, untuk membicarakan kemana arahnya. Karena memang harusnya juga teman-teman ini memang nantinya akan terus bisa berpengaruh untuk Jakarta ke depan. Tapi sampai hari ini memang belum, dan kita juga masih belum melihat karena memang proses kampanyenya belum dimulai, jadi visi misi juga belum keluar. Walaupun kemarin Mas Anies sudah sempat membuat visi misi tuh, walaupun akhirnya tidak bisa sampaikan, tapi setidaknya nanti ke depan visi misi itu bisa dititipkan ke salah satu calon. Tapi kita masih belum tahu seperti apa, atau mungkin tidak sama sekali. Pada masing-masing paslon. Gimana, sorry Mas? Sorry. Buat kebaikan Jakarta, masa depan Jakarta, visi misinya boleh dong dibagi oleh kepada masing-masing paslon ini. Oh iya, boleh, sangat boleh. Nanti kita suatu hari akan kita sampaikan untuk semuanya, untuk bisa mungkin menjadi patron untuk dalam penentuan visi misi ke depan dan apa yang harus dilakukan ke depan. Karena terbukti apa yang sudah Mas Anies lakukan itu banyak diminati oleh rakyat, banyak manfaatnya untuk rakyat dan bisa membawa Jakarta lebih maju lagi. Dan sekali lagi, bukan hanya visi misinya, tapi sosok orangnya, eksekutornya ini yang memang kita juga menjadi pertimbangan, apakah dia punya pengalaman, apakah dia berpengalaman tapi tidak berprestasi gitu. Kan masih banyak hal-hal yang bisa dilihat di situ. Baik. Oke Mas Usamah, saya mau ke Bang Ege. Bang Ege tadi kan sudah dijawab terkait janji untuk tidak meninggalkan Jakarta. Tapi kalau dari Bang Ege sendiri, sebenarnya pertimbangan dari pemilih Anies ini akan kemana sih? Yang pertama tadi dikatakan lebih banyak nih ke Dharma Kun begitu, tidak ada ikatan dengan partai manapun, independen dan lain sebagainya. Ikatan KTP aja tapi mungkin. Kalau dari PKS sendiri katanya pemilih Anies sudah kecewa ditinggalkan PKS, PDIP sudah memberikan harapan palsu kepada Anies sehingga pemilihnya juga mungkin tidak ke sana gitu. Kalau dari Bang Ege apa pertimbangannya mungkin untuk para pemilih Anies ini?
Ya, terima kasih. Jadi ini tanggal 9 bulan 9 ya, kita dengarkan dari semua paslon mengenai grand design yang diduga ya, karena itu perlu disampaikan untuk diklarifikasi bahwa pemilu kada ini kan di Jakarta, Pilkada Jakarta hanya membuka jalan buat orang lain di luar dua tokoh ini. Terima kasih, ada klarifikasi tadi. Ya, itu yang perlu terus kita kejar. Nah, menjawab langsung pertanyaan Arif dan Rati, saya mau mengatakan bahwa lagi-lagi suara Anies Baswedan ini kan besar, 57,9% ya. Jakarta Selatan itu ada 62%, tempat saya Jakarta Timur nih. Kalau saya KTP-nya Jakarta, Bang Arif gitu ya, itu 61% gitu. Jadi ini suara-suara yang besar, kami yang menentukan nanti gitu. Nah, dalam hal-hal seperti ini, saya mau menyatakan pilkada itu tidak hanya urusan rasional, tidak hanya urusan rasionalitas, Bang Khalid ya. Jadi misalnya dalam konteks Jackmania yang kita sebut, bagi saya angkanya sekitar 3 juta ya. Itu sepak bola tidak hanya urusan rasional, urusan perasaan, post-truthnya itu tinggi sekali gitu. Jadi kalau hari ini pilkadanya dilakukan, ada orang lain yang bisa memetik keuntungan dari itu gitu ya. Sebelum nantinya dibuka kesempatan kan untuk kampanye, bertemu. 3 juta bukan angka yang kecil. Untuk bertemu, menjelaskan seperti apa ya, dari kalau tadi Bang Khalid juga menjelaskan tentang track record, kan nanti track record itu dibuka juga, pernah mengatakan apa, tentang apa, dan itu perlu diklarifikasi. Misalnya itu kan dulu menjadi sebaik-baiknya pimpinan Jawa Barat yang kebetulan ada bobotohnya gitu. Tapi pada sisi lain, di hari-hari ini kita belum dapat apa-apa sebetulnya. Kalau dari timnya Aris ini ya, yang kita sering dapatkan cuma kebetulan berpapasan lagi Car Free Day misalnya dengan Anies Baswedan. Sudah 2 kali loh kebetulannya gitu ya. Jadi, tapi kan belum, kalau cuma datang ke para gubernur sebelumnya, ya terima kasih, menyambung silaturahmi komunikasi politik. Tapi kan kita belum dengar nih, ya, bagaimana mengobati semua perasaan luka tadi di luar persoalan-persoalan yang rasional. Gitu Arif dan Rati. Oke, artinya sepertinya masih menyisakan apa? Semacam kayak luka begitu ya? Luka batin begitu ya? Bang Ege? Ya, jadi sekali lagi, pilkada bukan hanya persoalan rasionalitas. Tetap ada perasaan-perasaan. Nah, pilkada Jakarta ini kan menarik sekali. Ada kota kosong, nggak jadi. Ada calon yang suara KTP-nya berlebih, nggak jadi gitu ya. Oh, jadi, tapi kemudian jadinya bertiga gitu, detik-detik terakhir. Nah, sekali lagi, ini tentu menarik untuk apa namanya, mengutak-atik perasaan warga Jakarta pada hari ini. Kan kita masih punya waktu sampai 27 November. Itu nanti yang perlu dijelaskan oleh ketiga pasangan. Memang keluarga Sabeni agak unggul sedikit, tapi kan harus dijelaskan juga apa arti itu bagi warga Jakarta. Gitu, Arif dan Rati. Oke, baik. Mas Usama, ini terakhir buat Anda nih Mas Usama. Kalau misalnya pertanyaan atau di detik, di menit 8.17 ini, Anies Baswedan itu sebetulnya cenderung lebih ke paslon yang mana sih begitu? Bertemu di CFD beberapa kali. 2 kali. Iya kan? Terus juga kalau dilihat dari visi misi yang cukup banyak, katanya sampai sekitar 70 ya, itu Ridwan Kamil begitu. Dharma Pengrekun tidak ada ikatan hutang kepada siapapun, independen. Ini kayaknya sepertinya bisa masuk juga nih. Singkat, Bang Usama. Yang pertama, ketemu di CFD itu betul-betul tidak sengaja, Mas. Tanpa kesengajaan. Jadi memang Pak Anies juga memang sering ke CFD dan kebetulan ada di sana. Jadi sama sekali tidak sengaja. Yang kedua, memang sampai hari ini masih belum melihat ada kesesuaian antara 3 paslon ini. Tapi memang kita perlu komunikasi lagi ke depan. Jadi belum bisa dibicara soal siapa yang lebih sesuai dengan kriterianya Mas Anies. Jadi memang karena yang ada saat ini pilihannya, andai kan kalau PDI kemarin pilih Pak Ahok mungkin berbeda urusannya gitu. Orang yang sudah berpengalaman, sudah mengeksekusi gitu ya, mungkin akan berbeda kondisinya. Tapi ternyata kan tidak ya. Dan ini jadi memang pertanyaan besar. Jadi kita lihat memang sampai hari ini belum ada, Mas. Kita masih perlu pendalaman lagi ke depan. Oke, ini karena ada Profesor Siti Paliaswari, saya jadi throwback sedikit nih ke belakang. Kenapa tuh? Pandemi COVID-19, itu urusan Jawa Barat sama DKI Jakarta itu akur banget dulu ketika pandemi, menangani pandemi antara Gubernur Jawa Barat dengan Gubernur DKI Jakarta. Luar biasa itu, komunikasinya luar biasa sekali. Iya. Terus apa betul, pertanyaannya? memang tidak ada permasalahan.
tidak ada permasalahan waktu komunikasi dengan Pemprov dari Jawa Barat pada saat itu, apalagi juga Mas Anies dengan Pak RK juga pada saat sama-sama menjabat sering berkomunikasi intens. Memang Jakarta bisa dibilang menjadi provinsi yang terbaik dalam pengelolaan dan manage dengan pada saat COVID-19 kemarin. Dan kita lihat juga bahwa ada pandangan yang Mas Anies bawa dan dibawa ke pemerintah pusat, walaupun ada sedikit penolakan pada saat itu dari pemerintah pusat, tapi akhirnya terbukti mana yang memang sesuai dengan sikap yang harus diambil dengan juga kebutuhan dari krisis pada saat itu. Jangan panjang-panjang ngomong COVID, Mas. Nanti panjang lagi sama saya mau ke Mas Haris. Mas Haris tadi Bang Egy mengatakan bahwa masih ada sisa-sisa perasaan yang mungkin menjadi pertimbangan juga untuk pemilih Jakarta ini. Ya, betul. Kami dalam posisi tidak ingin mengklaim atau memaksakan misalnya pendukung Mas Anies untuk memilih siapa. Apapun pilihannya kami hargai. Ketika pendukung Mas Anies atau teman-teman yang sebelumnya memilih Mas Anies melihat dari Mas Pram dan Bang Dul ini lebih sesuai dengan visi misi Mas Anies ke depannya dalam pembangunan Jakarta, kami tentu menampung itu. Tetapi ketika pendukung Mas Anies itu juga ingin memilih calon lain yang dirasa lebih pas, kami menghargai itu. Bahkan ketika ingin mencoblos semuanya pun kami menghargai, apapun itu pilihan masyarakat. Tetapi kami meyakini bahwa kami berbuat semaksimal mungkin untuk masyarakat Jakarta tanpa mengkotak-kotakan atau tanpa memihak satupun tokoh tertentu gitu. Mendukung Pak Ahok tentu saja kami juga menghargai dan kami mendengarkan aspirasi mereka. Untuk Mas Anies, ada 2 orang mantan tim pemenangan Mas Anies di Pilpres 2019 yang kini menjadi tim Mas Pram dan Bang Dul. Apakah itu maksudnya, apakah itu simbolnya apa? Jelas nanti mungkin pemikiran-pemikiran di pemenangan Mas Anies di 2024 lalu mungkin bisa dielaborasi dalam visi misi kami ke depannya. Jadi kami jelas menghargai apapun itu pilihan pendukung Mas Anies. Kami tidak ingin mengklaim, kami tidak ingin merasa bahwa pendukung Mas Anies pasti ke kami, tidak juga. Kami menghargai apapun itu. Ketika itu lebih merasa punya kesamaan dengan kami, ya kami dengan terbuka dan berkomitmen untuk itu. Optimis juga, Bu? Bisa meraih juga suara dukungan. Kalau kami sih sangat mengharapkan. Kalau secara akal sehat. Mestinya bersama-sama kami di paslon independen. Meskipun Bu, kalau urusan COVID pasti berdebat antara Anies dan Ibu, Bu, pasti Bu. Independen ya. Nah, tapi masa sih di Pak Pramono kan PDIP sudah menyakiti, mempermalukan, bukan menyakiti. Memberikan harapan. Sudah siap-siap pakai baju merah Pak Anies. Itu bisa dikonfirmasi ke Pak Anies. Iya. Subjektif saya tahu persis kok artinya Pak Anies. Punya ikatan batin nampaknya. Oke, baik. Kemudian kalau ke Pak RK. Pak RK itu, waduh, itu PKS itu kalau dari mereka itu mengatakan PKS itu berkhianat pada Pak Anies. Nah, jadi mendingan orang-orang PKS yang malah keluar. Pemilihan Mas Anies mengharapkan mari bergabung dengan independen. Kalau golput, aduh, yang pasti yang menang yang itu tuh, yang paling besar. Ini bahaya nih. Baik, ini sebelum kemana-mana kita sudahi saja begitu ya perbincangan pagi hari ini ya. Waktunya juga sudah habis. Kalau yang menang pasti yang menyakiti Pak Anies, yang berkhianat pada Pak Anies yang menang. Kalau golput yang berkhianat pada Pak Anies yang menang. Profesor Siti Fadila Subati, terima kasih. Fadila, Mas Haris, terima kasih. Mas Wali, terima kasih. Mas Usama, terima kasih. Bang Egy, terima kasih. Sehat selalu, assalamualaikum. Oke lah, kita harus jeda dulu sejenak. Kita akan hadirkan informasi lainnya. Sesaat lagi tetap bersama kami. Saya udah keringetan nih. Kita akan ajak pemirsa untuk langsung memantau dari Pengadilan Negeri Cirebon bagaimana persiapan untuk sidang PK 7 terpidana kasus kematian Vina dan juga Eki. Sudah ada Faris Naufal, selamat pagi Faris. Ya, selamat pagi Ratih, Rivi dan juga pemirsa. Tepat 2 jam lagi dijadwalkan pukul 10 waktu Indonesia Barat di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Cirebon akan dilanjutkan sidang peninjauan kembali atas 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam. Dan jika dilihat memang di sini situasi masih terpantau kondusif, pengunjung pun masih kosong meskipun beberapa dari tim kuasa hukum juga telah hadir di PN Cirebon dan juga pengamanan di sini tadi pagi sudah melakukan apel pagi dan juga telah bersiaga
namun memang tidak terlalu ketat. Menurut informasi dari Humas PN Cirebon, hanya sekitar 15 petugas saja yang disiagakan di sini untuk mengamankan jalannya persidangan ke depan. Dan sidang hari ini dipimpin oleh Hakim Ketua Ari Ferdian dengan 2 hakim yang memimpin jalannya sidang PK Sakat Tatal pada Juli lalu, yakni Rizka Yunia dan Galuh Ramaesti, dengan agenda hari ini mendengarkan jawaban atau tanggapan dari termohon PK dan melihat ruangan sidang Cakra yang memang tadi saya pantau langsung tidak terlalu luas, mungkin dengan kapasitas maksimal 20-30 pengunjung saja. Nantinya selain kuasa hukum, mungkin hanya keluarga dari terpidana saja yang bisa masuk ke dalam ruangan karena melihat ruangan yang tidak terlalu luas. Sementara demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih banyak Faris Naufal atas laporannya langsung dari Pengadilan Negeri Cirebon terkait sidang PK 6 terpidana kasus Vina. Dan informasi tersebut juga harus mengakhiri jumpa kita kali ini. Akhir kata, saya Kawarati Kusuma. Arif Fadil pamit undur diri, tapi jangan beranjak dulu dari hadapan Anda, karena segera hadir kabar utama pagi bersama rekan kami, Hijul Akbar. Terima kasih. Sampai jumpa.